Nah, baik anak-anak, sekarang kita lihat dulu di PPT ini. Materi hari ini adalah fenomena gerhana dan lapisan bumi. Ada yang masih ingat nggak benda langit apa yang selalu ada di malam hari? Biasanya tuh sepenuhnya, kemudian ada juga yang setengah, kemudian ada juga yang tipis kayak sabit. Ada yang masih tahu? Bulan, Bu. Iya, benar sekali, bulan. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai rotasi bumi. Coba rotasi bumi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu apa? Gerhana, Bu. Iya, benar sekali, gerhana. Jadi gerhana itu ada dua. Yang pertama ada gerhana matahari, kemudian yang kedua ada gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu bulan menutupi matahari, jadi cahayanya ke bumi itu akan terhalang. Kalau gerhana bulan, bumi menutupi bulan sehingga bulan masuk ke bayangan bumi. Apa gerhana terjadi setiap bulan? Nah, apa ada yang bisa menjawab kenapa gerhana tidak terjadi pada setiap bulan? Saya, Bu, karena bulannya suka capek, jadi tidak tiap bulan bisa mengikuti matahari atau tertutup sama bumi. Ada yang lain mau membantu menjawab? Mungkin karena jalurnya tidak selalu lurus, Bu. Wah, menarik sekali ya jawaban teman-teman ini, tapi masih kurang sedikit tepat. Coba siapa yang mau membantu jawaban dari teman-teman? Anzili? Karena orbit bulan miring, Bu. Iya, tepat sekali Anzili. Jadi kenapa gerhana tidak terjadi setiap bulan? Karena orbit bulan itu miring kurang lebih 5 derajat terhadap orbit bumi. Kemudian posisi bulan, kita bisa lihat di sini, posisi bulan, bumi dan juga matahari itu tidak selalu segaris, sehingga gerhana hanya terjadi pada saat bulan berada di titik potong orbitnya, atau kita bisa kenal dengan namanya node seperti itu. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Nah, kalau tadi posisi benda langit itu bisa mempengaruhi gerhana, maka kali ini bumi bisa mempengaruhi pergerakan yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu menyebabkan fenomena alam. Fenomena alam yang kita sering temui yaitu ada gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi ini sama seperti gerhana bulan. Nah, jadi gempa bumi ini akan saling bertumbukan di titik tertentu. Di sini anak-anak ada yang pernah nggak merasakan gempa bumi? Saya pernah, Bu. Lampu rumah saya bergoyang. Iya, itu salah satu ciri-ciri dari gempa. Jadi gempa bumi memiliki lapisan di struktur bumi. Lapisannya itu ada, nah kita bisa lihat di PPT dulu. Lapisan bumi itu ada 3. Yang pertama ada kerak bumi, kemudian yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu ada inti luar dan juga inti dalam. Untuk kerak bumi itu tempat tinggal kita, dan di kerak bumi itu akan terjadi rawan gempa. Kemudian untuk yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi ini tuh berisi magma panas sehingga bisa memicu letusan bumi. Yang terakhir ada inti bumi. Inti bumi itu pusat medan magnet bumi. Di inti bumi ini tempat yang paling panas sehingga tidak ada magnet hidup di dalamnya. Di sini ada yang masih dibingungkan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu. Oh ya, sebelum itu anak-anak sudah pernah sering mendengar berita gempa nggak? Berita gempa bumi kan sering kita jumpai kalau di daratan. Tapi kali ini gempa bumi ternyata ada juga yang di dalam lautan. Sehingga di dalam lautan tersebut bisa menimbulkan gelombang yang sangat besar. Dan itu dinamakan tsunami. Baik, kalau begitu siapa yang bisa menjelaskan kalau gempa di laut bisa menyebabkan tsunami? Saya, Bu, Iya, Siva. karena gempa di laut kaki jadi airnya mau lari ke pantai. Wah, menarik sekali jawabannya ya, Sili. Gempa bikin ikan takut, Bu. Terus mereka bikin gelombang yang besar. Wah, menarik sekali jawaban dari Ansili, tapi masih kurang sedikit tepat.
Kalau begitu ada yang membantu temannya? Saya, Bu, Ya Ellen. karena air laut itu terdorong oleh pergeseran lempeng bumi. Iya, tepat sekali. Jadi air laut itu akan terdorong oleh pergeseran lempeng bumi sehingga tekanan pada air laut akan semakin besar dan akan menimbulkan tsunami. Nah, jadi pergerakan gempa itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada unsur dari lapisan bumi. Kalau begitu, coba siapa yang berani menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri bagaimana lapisan bumi seperti kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi bisa mempengaruhi terjadinya gempa atau tsunami. Saya, Bu, Ya, Zili? kalau kerak bumi bergerak bisa gempa. Kalau magma dari mantel keluar bisa gunung meletus, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang membantu lagi? Saya, Bu, Ya, Ellen. karena kerak bumi itu kayak pecah-pecah gitu. Jadi kalau geser bisa gempa. Kalau lapisan dalamnya mendorong magma keluar bisa jadi letusan gunung. Iya, tepat sekali. Jadi, setiap fenomena kita pasti memiliki sebab dan akibatnya. Jawaban dari teman-teman semua sudah sangat tepat. Untuk kerak bumi itu bisa menimbulkan gempa, kemudian untuk pada mantel bumi itu bisa mengeluarkan magma yang sangat panas sehingga bisa menyebabkan letusan gunung berapi. Dari sini ada yang masih dibingungkan? Saya, Bu, Ya, Syifa? kalau tsunami bisa terjadi karena gempa di laut, apakah gempa di darat juga bisa menyebabkan gelombang besar? Nah, dari pertanyaan Syifa sudah sangat bagus sekali. Apa ada pendapat lain dari teman-teman? Saya, Bu, Ya, kayaknya nggak bisa, Bu, karena gelombang butuh air. Jadi gempa di laut lebih berbahaya buat tsunami. nah sudah tepat sekali jawaban dari Anzili. Jadi gempa di darat itu tidak bisa menimbulkan goncangan yang sangat besar pada air laut. Melainkan kalau gempa yang terjadi dalam laut, ia akan terjadi goncangan yang sangat besar dari dalam laut tersebut sehingga bisa menimbulkan tsunami. Jadi gempa yang di laut atau di darat itu bisa menentukan terjadinya gelombang besar atau tidak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah sangat tepat menjawab pada hari ini. Baik, apakah ada yang masih dibingungkan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu.